Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pasar modal akan membahas tentang pasar modal syariah. Sebelum ke materi, kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Amar Mustafa Arifin, NIM 2018 008114, dan rekan saya. Saya Nuintan, NIM 2018 008095. Saya Cynthia Kartika Dewi, NIM 2018 008 085. Saya Diandra Indah Kusuma Putri, NIM 2018 008 117. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Amar Mustafa Arifin. Untuk mengawali pembahasan mengenai pasar modal syariah, saya akan mulai dari sejarah pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya BI bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management dan meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kurung DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal syariah, yaitu fatwa nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dari sisi kelembagaan dana syariah Bapepam LK. Perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah di tahun 2003. Tim kelembagaan ini menerbitkan beberapa surat berharga yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Selanjutnya, gambaran mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Sejak secara resmi Bapepam meluncurkan model pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret tahun 2003, dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Dilihat dari kenyataannya, walaupun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh dari Malaysia. Karena Malaysia sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi syariah di dunia karena telah menerapkan instrumen transaksi syariah di industri pasar modalnya. Indonesia terlihat begitu tertinggal jauh dalam pengembangan investasi syariah di pasar modal. Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala perkembangan pasar modal yang berprinsip syariah di Indonesia. Selain masih belum meratanya perusahaan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi pasar modal berbasis syariah, juga belum ditunjukkan dengan peraturan yang memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia, serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi syariah dibutuhkan biaya yang lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya. Hal yang dianggap bisa mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia diantaranya adalah perkembangan jenis instrumen pasar modal syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN MUI. Perkembangan transaksi yang sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah dan perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi modal syariah. Perbedaan mendasar dari pasar modal investasi konvensional dan dari pasar modal syariah terlihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nui Intan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ini bisa ditandai dari berbagai indikator. Salah satunya yaitu semakin meraknya perilaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta Islamic Index, biasa disebut dengan JII. Selanjutnya, dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ini terdapat 6 fakta. Yang pertama, nomor 05/DSN MUI /4 tahun 2000 tentang jual beli saham. Yang kedua, nomor 20/DSN MUI /9 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga, nomor 32/DSN MUI /9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang keempat, nomor 33/DSN MUI /9 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Oke, yang kelima, nomor 44/DSN MUI /9 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, nomor 41/DSN MUI /3 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham syariah. Kita semua tahu saham ini merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyetoran modal ke dalam suatu perusahaan. Tetapi dalam prinsip syariah, penyetoran modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti bidang perjudian, riba, dan memproduksi barang yang diharamkan seperti bir. Nah, saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Yang pertama, ada usaha perjudian. Kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau biasa disebut dengan ribawi. Dan yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Oke, selanjutnya dalam proses pemilihan saham yang masuk di JII Bursa Efek Indonesia yang mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, itu ada 4 ya. Yang pertama, kita harus memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan. Dan yang kedua, kita harus memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Oke, proses selanjutnya yaitu kita harus memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir, kita harus memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Cynthia Kartika Dewi dan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai obligasi syariah atau suku. Nah, apa sih obligasi syariah? Ada yang tahu nggak ya? Oke, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah di PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Nah, instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004 terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah ijarah yang akan saya jelaskan nanti.
selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu reksadana indeks, di mana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah indeks JII atau Jakarta Islamic Index. Oke. Untuk penerbitan obligasi syariah ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di sini ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, aktivitas utama core business. Yang kedua, peringkat investment grade. Yang ketiga, keuntungan tambahan. Nah, yang pertama dulu yang akan saya bahas, aktivitas utama core business yang halal dan tidak bertentangan dengan substansi fatwa. Nah, di dalam fatwa ini dijelaskan bahwa ada jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam. Di antaranya ada usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang, serta usaha lembaga keuangan konvensional ribawi, termasuk juga perbankan dan asuransi konvensional. Nah, yang kedua, peringkat investment grade yang memiliki fundamental usaha yang kuat, keuangan yang kuat, serta memiliki citra baik bagi publik. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, keuntungan tambahan jika tidak termasuk dengan komponen JII. Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah mudharabah, dan yang kedua, obligasi syariah ijarah yang tadi. Yang pertama dulu yang akan saya bahas, obligasi syariah mudharabah. Nah, obligasi syariah mudharabah ini merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Yang kedua, obligasi syariah ijarah. Nah, obligasi syariah ijarah ini merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon atau free ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi itu diterbitkan. Nah, oke, baik, di sini nanti ada tabel obligasi syariah tahun 2017. Dan baiklah, sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diandra. Saya Diandra Indah Kusuma Putri akan mempresentasikan materi selanjutnya tentang reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh dana atau portofolio ke dalam instrumen syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII, obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Keputusan seorang investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam reksadana syariah, suatu informasi penting yang diperlukan adalah mengukur kinerja reksadana saham syariah. Ada 2 hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengukur kinerja reksadana saham syariah. Yang pertama, tingkat hasil atau rate of return yang diperoleh sama atau lebih besar dari tingkat hasil portofolio atau return portofolio tertentu dengan resiko yang sama atau lebih kecil dari tingkat resiko pasar atau market risk. Yang kedua, melakukan diversifikasi sehingga dapat mengelimi resiko yang tidak sistematis yang diukur dengan menghitung korelasi antara tingkat hasil reksadana saham syariah dengan tingkat hasil portofolio pasar. Investor reksadana harus selalu memonitor investasinya dengan cara selalu melihat prospektus, kondisi pasar, dan kinerja manajer investasi yang mengelola dananya. Hal ini dilakukan supaya dana yang diinvestasikan dapat memberikan nilai guna yang lebih atau value added di masa mendatang, lebih berkembang, dan supaya dana tidak berkurang. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, perlu memperhatikan total investasi atau total return. Yang kedua, perkembangan NAV. Yang terakhir, laporan periodik. Nah, selanjutnya ditampilkan tabel daftar reksadana syariah tahun 2017. Yang pertama, reksadana PNM syariah. Yang kedua, dana reksa syariah berimbang. Yang ketiga, BNI Dana Syariah. Yang keempat, PNM Amanah Syariah. Yang kelima, Mandiri Investa Syariah berimbang. Yang keenam, MNC Dana Syariah.
Yang ketujuh, Haji Syariah Fund. Yang ke-8, Amanah Syariah Fund. Yang ke-9, Dana Reksa Indeks Syariah. Dan yang ke-10, Trim Syariah Berimbang. Sekian presentasi dari materi reksadana syariah. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam.